Petualangan si tupai jujur di hutan pelangi. Hai teman-teman kecilku, kalian pernah nggak sih menemukan sesuatu yang bukan milik kalian? Dan kalian bingung harus diambil atau dikembalikan? Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seekor tupai kecil yang mengalami hal serupa. Tapi tunggu dulu, ini bukan tupai biasa. Ini adalah si tupai jujur. Dan petualangannya, wah, sampai ke hutan pelangi yang penuh warna dan rahasia. Yuk, duduk manis, siapkan telinga, dan mari kita mulai. Di tepi hutan cerah, hiduplah seekor tupai kecil bernama Timo. Timo terkenal sebagai tupai yang lincah, ramah, dan paling jujur di antara teman-temannya. Setiap pagi, Timo memanjat pohon kenari, mengumpulkan makanan, lalu menyimpannya di lubang pohonnya sendiri. Ia tidak pernah mengambil milik temannya. Apa yang bukan milikku, tidak boleh kuambil, katanya. Suatu pagi, saat mencari buah kenari, Timo melihat cahaya aneh di balik semak-semak. Apa itu? Gumamnya penasaran. Ia mendekat dan... wow! Di hadapannya, tergeletak sebuah buah emas bersinar terang. Buah itu besar, harum, dan tampak sangat langka. Apa ini milik seseorang? Timo bertanya-tanya sambil menatap buah itu. Tidak ada jejak siapapun, hanya semak dan suara angin. Kalau ini bukan milik siapa-siapa, boleh aku ambil? Timo hampir saja mengangkat buah itu. Tapi hatinya berkata, tanyakan dulu. Siapa tahu ini milik makhluk lain. Dan keputusan itu mengubah hidupnya. Timo memutuskan untuk mencari siapa pemilik buah emas itu. Ia berjalan melewati semak berduri, sungai kecil, dan ladang bunga liar, hingga tiba di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tepat di depan matanya, terbentang sebuah gerbang besar dari cahaya berwarna-warni. Selamat datang di hutan pelangi, kata suara lembut. Timo terkejut. Seekor burung merah berkilau muncul dari balik kabut warna-warni. Namaku Mira. Aku penjaga gerbang hutan pelangi. Hanya makhluk yang berhati jujur yang bisa masuk. Tapi aku hanya mencari pemilik buah emas ini, kata Timo sambil mengangkat buah itu. Mira tersenyum. Itu bukan buah biasa. Itu adalah ujian kejujuran milik Raja Pelangi. Dan kamu lulus. Tiba-tiba gerbang terbuka. Di dalam, hutan pelangi bersinar lebih indah dari pelangi sungguhan. Pohonnya berwarna biru, air sungainya ungu, dan bunga-bunga menyanyi. Timo terpukau, tapi petualangannya belum selesai. Ia dibawa ke Istana Cahaya, tempat tinggal Raja Pelangi. Sang raja seekor singa besar dengan surai seperti sinar matahari duduk di singgasananya. Wahai Timo, kata Raja Pelangi dengan suara gemuruh tapi hangat, buah emas itu adalah ujian. Banyak makhluk yang langsung mengambilnya tanpa berpikir. Tapi kau berbeda, kau mencari pemiliknya. Dan karena kejujuranmu, kami akan memberimu hadiah. Timo tertunduk malu. Aku hanya melakukan yang menurutku benar. Raja Pelangi tersenyum. Itulah yang membuatmu layak. Tapi hadiah kami bukan emas, melainkan kekuatan jujur yang menyebar. Dengan satu gerakan, Raja Pelangi meniupkan cahaya ke hati Timo. Mulai hari itu, kemanapun Timo pergi, siapapun yang mendekatinya akan merasa ingin jujur juga. Ia jadi inspirasi. Bahkan musang nakal pun berubah karena merasa bersalah jika berbohong di hadapan Timo. Teman-teman, kadang saat kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita, rasanya ingin sekali langsung mengambilnya. Tapi, kejujuran adalah harta paling berharga. Bahkan lebih dari emas. Timo mengajarkan kita bahwa saat kita jujur, dunia akan membuka pintu ke tempat-tempat indah yang tak terduga. Bukan karena kita ingin hadiah, tapi karena kita ingin jadi makhluk yang baik. Jadi, kalau suatu hari kalian menemukan sesuatu yang bukan milik kalian, ingatlah Timo, si tupai jujur dari hutan pelangi. Nah, teman-teman,
Siapa yang mau ikut petualangan selanjutnya bersama kakak? Jangan lupa selalu jujur ya, sekecil apapun itu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kamu suka cerita ini, yuk bantu channel ini dengan cara like dan subscribe Hikmah Cerita, biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.